Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang iman, pandangan keimanan. Iman itu di dalam rukun iman ada 6 perkara: beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang keimanan, mari kita pahami dulu makna kata iman. Iman itu secara harfiah berarti percaya. Jadi orang yang beriman itu orang yang percaya. Untuk lebih memahami makna iman, mari kita ambil sebuah analogi tentang percaya. Sering kita perhatikan misalnya saudara-saudara berjalan di mal atau di pusat perbelanjaan atau di dekat meja kasir. Kita melihat ada CCTV. Kenapa ada CCTV? Karena pemilik mal tersebut tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, walaupun dalilnya itu sebagai kamera keamanan. Tapi apapun sebabnya itu, adanya kamera itu karena yang pemilik mal tersebut tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Boleh saja karyawannya yang mencuri, boleh saja orang dari luar yang mencuri. Dia tidak tahu. Berbeda dengan misalnya kita punya pembantu di rumah. Saat kita pergi keluar kota, dia tinggal di rumah sendiri. Kita begitu percaya meninggalkannya di rumah sendiri tanpa takut kita kehilangan sesuatu, karena kita tahu orang yang kita tinggal itu kita kenal, maka muncullah percaya. Jadi secara umum kita butuh rasa percaya karena ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol atau di luar kontrol kita. Terhadap hal-hal yang di luar kontrol kita, kalau kita tidak memiliki kepercayaan, tersiksalah batin kita. Jadi rasa percaya itu muncul atau harus ada karena ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol seluruhnya. Kembali kepada pandangan keimanan, kita masuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini oleh para ulama-ulama dikategorikan iman rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebenarnya rububiyah ini tauhid, cabang-cabang ketauhidan. Uluhiyah juga cabang-cabang ketauhidan, asma dan sifat juga. Jadi, tapi kenapa disebut iman? Karena tauhid dan iman tidak bisa dipisahkan. Beriman kepada Allah
ya harus tauhid, harus percaya kepada rububiyahnya, kepada uluhiyahnya, kepada asmanya, kepada sifatnya. Kenapa kita harus percaya? Karena kita belum tahu, kita belum mengenal kepada Allah. Kalau kita mau jujur, apa sih yang membuat kita beriman kepada Allah? Pasti rata-rata karena orang tuanya kebetulan Muslim. Jadi beriman kepada Allahnya sesuai cara-cara Islam. Dan begitu selanjutnya untuk keluarga yang agamanya yang lain. Jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dipelajari untuk merubah iman menjadi yakin. Karena kalau sudah tahu, yakin namanya. Kalau belum tahu, iman, percaya namanya. Jadi dari pemahaman ini bisa kita pahami. Kita ambil contoh perintah-perintah di Al-Quran. Misalnya perintah puasa. Hai orang-orang beriman, puasalah engkau sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu, agar engkau bertakwa. Jadi perintah untuk orang yang beriman biasanya disebutkan tujuannya. Beriman, berpuasa agar bertakwa, sholat untuk mencegah keji dan mungkar, dan banyak lagi contoh di Al-Quran. Jadi orang yang beriman diperintah dulu. Setelah mau diperintah, maka dia bertemu yakin, karena dia sudah bertemu pengetahuan kepada sesuatu yang memerintah itu. Jadi begitu juga iman kepada malaikat, begitu juga iman kepada kitab-kitab, begitu juga iman kepada Rasul, begitu juga iman kepada takdir, begitu juga iman kepada hari akhir. Kita lihat diri kita dari keenam perkara yang disebutkan tadi, pasti kita belum tahu. Itulah sebabnya kita perlu beriman, kita perlu percaya dulu. Maka di Al-Quran kita akan temukan barang siapa yang mengerjakan sholat, berpuasa, berzakat, Allah akan bimbing kepada cahayanya. Jadi beriman dulu, menjalankan perintah dulu, untuk bertemu yakin. Bertemu yakin tidak bisa dipisahkan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan. Sampai di sini dulu mukadimah tentang iman. Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.